guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Hanif Khairunisa. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan semoga video aku ini akan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @hanifkhairunisa_. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tentang video-video yang baru aku upload. Di video aku kali ini aku mau share pengalaman pribadi aku trip ke Dieng Wonosobo. Nah, jadi kenapa aku share ke kalian? Karena di sini aku trip dengan low budget ya teman-teman. Aku hanya menghabiskan 970.000 dan ini udah aku catat pengeluaran apa aja yang aku gunakan untuk trip ke Dieng. Di sini aku mau cerita dulu. Jadi kemarin tuh aku tripnya berserta teman kantor, totalnya ada 10 keluarga yang terbagi menjadi 2 travel. Kita berangkat dari sini, niatnya itu jam 10 malam, tapi karena mobilnya telat, jadi kita berangkat jam 11 malam dari sini. Sebenarnya kita itu mau mengejar sunrise di Sikunir, tapi sayang sekali pas kita datang ke sana itu kesiangan. Kita sampai Sikunir itu sekitar jam 7 atau jam setengah 7 gitu. Jadi kita break dulu kan, istirahat di masjid, sholat subuh dan bersih-bersih. Dan setelah sampai Sikunir kesiangan, sayang banget. Ternyata di sana udah banyak mobil, udah banyak yang mendaki, sedangkan kita baru sampai. Dan di situ kita makan dulu. Aku sendiri bawa bekal dari rumah, bawa cemilan dan juga bawa makanan berat juga untuk sarapan pagi, bawa susu sereal juga untuk anak aku. Jadi sampainya di Sikunir, aku beserta suami gak langsung mendaki. Kita makan dulu, baru setelah itu sekitar jam setengah 8 baru mendaki Sikunirnya. Dan teman-teman aku kayaknya gak pada naik gitu nungguin. Ada yang naik sih, cuma gak semuanya naik ke Sikunir gitu. Aku mendaki Sikunir bersama suami itu bergantian gendong anak, karena anak aku gak mau jalan kaki, makanya aku bersama suami sukarela aja gitu. Kalau dia udah capek ganti ke aku udah capek ganti ke dia gitu. Dan menurut aku jalurnya itu nggak terlalu terjal, jadi ada jalan yang udah dicor, kemudian ada tangga-tangga yang terbuat dari batu gitu. Dan karena memang udah hujan semalam jadi agak licin, tapi menurut aku itu oke sih, nggak terlalu medan yang berat gitu. Dan menurut aku mendakinya juga nggak yang terlalu lama, cuma sekitar 20-30 menitan gitu, itu dengan istirahat ya, karena kita beberapa kali istirahat. Sampainya di sana, wah masya Allah, sepanjang jalan sampai di bukit, sampai di puncaknya itu kita bener-bener dibuat takjub sih sama keindahan alamnya. Saat sampai di puncak itu kita benar-benar berada di atas awan. Jadi awan tuh di bawah gitu dan kita ada di atasnya, bayangkan. Itu seindah itu. Dan sangat disayangkan juga pas sampai sana itu banyak kabut, jadi kita tidak terlalu menikmati. Tapi aku pribadi sih sudah sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk mendaki Sikunir itu. Dan gak lama sih kita di sana, hanya break sebentar, makan makanan cemilan, minum-minum sebentar, kemudian menikmati alam ya. Ada sekitar 45 menit di atas, karena aku lumayan betah ya di atas, gak mau pulang. Dan sudah mulai sepi juga karena pendaki lain itu udah turun gitu, yang udah lihat sunrise, sedangkan aku kesiangan yang baru naik, jadi bener-bener sepi, hanya ada 1-2 orang yang lagi main, sedangkan aku ke situ kesiangan ya. Makanya bener-bener kayak yang milik aku dan suami itu gunung. Akhirnya kita turun, dan setelah turun dari Bukit Sikunir, aku beli jajan-jajanan gitu, oleh-oleh di sana. Ada
manisan carica, kemudian aku juga beli teh Dieng dari situ. Setelah itu kita akan lanjut trip ke teater Dieng yang tempatnya itu di Batu Ratapan Angin. Nah, dari Sikudir itu aku naik mobil jeep. Jadi aku sewa mobil jeep karena di sana disediakan penyewaan mobil jeep ya teman-teman. Tapi itu bebas sih kalian mau sewa atau enggak mobil jeepnya. Karena anakku suka banget ketika lihat mobil jeep itu, makanya aku sewa mobil jeep. Nah, di sini aku ada fotonya juga. Jadi untuk sewa mobil jeep sendiri ada zona 1. Untuk zona 1 yaitu Candi Arjuna, Kawah Sikidang, Telaga Warna, Batu Ratapan Angin, dan Dieng Teater itu 500.000. Kemudian untuk zona 2 Talaga Merdada, Tol Kahyangan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, dan Talaga Sadringo itu 600.000. Untuk zona 3 yaitu Curug Sikarim, Bukit Angkruk, Bukit Seroja, Kebun Teh dan Tamri itu 700.000. Dan untuk Sunrise, Bukit Sikunir, Sikapuk dan Bukit Angkruk itu 350.000. Kemudian ada paket hemat juga, paket hemat 1 dan 2 yaitu 800.000, paket hemat zona 1 dan 3 1 juta, dan paket hemat zona 1, 2 dan 3 1.200.000 aja. Itu udah include sopir, parkir, BBM, mobil, air mineral, dan masker. Nah, karena aku hanya sewanya dari Bukit Sikunir kemudian ke Batu Ratapan Angin atau Dieng Teaternya, kemudian ke Kawah Sikidang, jadi aku tuh cuman ditarifkan 400.000. Dan itu tuh nggak untuk aku seorang, jadi kita 2 keluarga, jadi dibagi 200 ribuan sama temen aku. Dan itu cukup banget dan bagus banget sih. Jadi ada pengalaman juga naik jeep di sana. Nah, untuk zona wisata yang kedua yaitu kita nonton teater di Dieng Teater. Dan kalian gak usah khawatir, untuk nonton di Dieng Teater itu gak usah bayar tiket lagi, karena ketika kita beli tiket Sikunir itu udah include nonton teater, jadinya itu gratis atau free. Nah, di tempat Dieng Teater itu ada juga tempat untuk kayak Flying Fox, dan katanya tuh Flying Fox terpanjang di Jawa Tengah sekitar 350 meter. Jadi nanti kita Flying Fox ke bawah, di bawah dijemput pakai motor, tadi kita pulangnya naik motor. Kemudian ada juga zona untuk foto-foto, ada sepeda terbang gitu, nanti kita di foto. Tapi aku enggak sih, soalnya anak aku enggak mau naik. Jadinya kita cuma nonton teater. Di sana kita nonton teater sekitar 20 menit tentang keadaan alam Dieng, tentang zona wisata Dieng, tentang terbentuknya Dieng, dan pokoknya semua tentang Dieng ada di teater tersebut. Setelah dari teater itu kita langsung ke Kawah Sikidang. Jadi tempatnya itu nggak terlalu jauh, sekitar beberapa kilo itu udah sampai lagi. Kita sampai di Kawah Sikidang. Nah, untuk tiket masuk Kawah Sikidang itu udah include Candi Arjuna, cuma 20.000 satu orangnya. Dan ya Masya Allah, di Kawah Sikidang itu bener-bener tertata rapi. Jadi ada kayak spot foto. Kemudian aku takjub pada bunga-bunga yang ada di sana. Kalian suka lihat gak sih bunga yang ada di pelaminan yang bulat-bulat gitu? Dan di sana itu ada bunga itu hidup dan wangi banget. Pokoknya di sana aku tertakjub sih, walaupun memang namanya juga kawah ya, bau belerang, tapi Masya Allah tuh tergantikan sih sama indahnya alam di Kawah Sikidang. Jadi di Kawah Sikidang itu kita dikasihkan jembatan yang begitu panjang dari kayu. Di sana seperti biasa anak aku gak mau jalan, jadi aku sama suami sukarela untuk bergantian menggendong anak. Kita jalan sepanjang beberapa kilometer, jadi tidak tubrukan ya, jadi langsung masuk dan ada zona keluar. Tapi ada yang aku gak suka juga sih di Kawah Sikidang. Ketika kita udah selesai keluar kan dari kawahnya,
Itu kita jalan berkelok-kelok, dikelok-kelokan oleh pedagang-pedagang lokal. Dan kebayang gak sih aku bawa anak, gendong anak, mana tidur anaknya, harus mengikuti arah itu, dan itu lumayan melelahkan. Dan kebetulan waktu itu aku pakai kerudung pasmina dan aku gendong anak, udah capek banget nggak pakai gendongan. Akhirnya kerudung aku buka, aku pakai ciput aja, dan kerudungnya aku jadikan gendongan karena dia tidur pulas banget, mungkin capek, jadi dia tidur. Setelah itu di situ kita beli oleh-oleh juga. Aku beli opak dieng yang mentah, itu murah, cuma 10 ribuan. Kemudian di sana banyak banget cemilan jajanan yang enak-enak, masya Allah, aku pengen kesana lagi. Di sana aku beli jasuke, anakku suka banget tuh beli jasuke. Kemudian beli kentang yang diulir-ulir gitu, kemudian beli kentang yang diolah, pokoknya aneka olahan kentang serba 10 ribuan, dan itu enak-enak semua. Aku beli sekitar 6 atau 7 cemilan gitu di sana. Kemudian di sana juga banyak banget yang jual kentang. Ada kentang merah yang katanya bisa untuk diabetes. Kemudian ada juga kentang biasa yang kecil-kecil, itu 5.000 1 kilo, bayangin, murah banget. Ada juga wortel yang masih ada daunnya, ya Allah itu lucu banget, itu cuma 5 ribuan gitu sekilo. Tapi aku nggak beli karena memang susah, aku gendong anak, jadi aku cuma beli yang bener-bener cemilan yang bisa dimakan aja gitu. Nah, untuk makan siangnya tadinya kan kita mau makan di restoran, tapi ternyata hujan. Untung banget pas udah sampai parkiran baru turun hujan, dan di parkiran itu kan banyak pedagang-pedagang gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siang di situ masing-masing aja, dan di situ aku makan mie rebus, mie Indomie, karena suamiku pengennya udah makan mie aja yang rasanya udah pasti gitu kan. Dan itu murah banget. Di situ aku beli mie rebus, mie goreng Indomie plus telur, suamiku juga. Kemudian aku beli air mineral 2 yang 600 ml, dan beli teh manis, itu hanya 35.000 habisnya. Nah, setelah reda hujan, kemudian kita lanjut ke Candi Arjuna. Jadi di sana tuh candinya ada beberapa candi, dan nama-nama candinya itu diambil dari nama-nama tokoh gitu. Ada Candi Gatot Kaca, Candi Arjuna, dan lain-lain. Untuk Candi Gatot Kaca itu dia di depan banget, pas jalan gitu, pinggir jalan. Tapi kalau Candi Arjuna dan lain-lain tuh masuk lagi ke dalam. Karena kita udah ke Kawah Sikidang, jadi kita nggak beli tiket lagi, udah include masuk ke Candi Arjuna 20.000. Tapi kalau kita nggak ke Kawah Sikidang dulu, kita masuk langsung ke Candi Arjuna, itu juga bayarnya 20.000 per orang. Dan di candi itu aku bener-bener dibuat takjub, karena nggak seperti Candi Prambanan ataupun Borobudur yang gede besar, enggak, itu cuma satu-satu. Tapi konon menurut cerita setempat itu, asal mula candi itu ada di Dieng. Jadi katanya sekitar 400 candi dulu ada di Dieng, tapi dicuri dan dijual kalau nggak salah, gitulah pokoknya ceritanya. Jadi tinggal beberapa candi. Dan sebelum ada Candi Prambanan, sebelum ada Candi Borobudur tuh adanya Candi Dieng dulu. Dan tuh Masya Allah, aku dibuat takjub dengan ukiran-ukiran yang ada di candinya. Dan itu menurut aku benar-benar kuasa sih, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi di situ kita nggak lama karena hujan deras, dan waktu sampai di Candi Arjuna itu suhunya bener-bener yang dingin banget, 12 derajat Celcius. Padahal pas pagi-pagi kita ke Sikunir tuh nggak sedingin itu ya, aku masih yang happy-happy aja gitu mendaki dan gak dingin. Tapi pas sampai di Candi Arjuna itu bener-bener Masya Allah dingin banget. Aku lihat di HP sih 12 derajat Celcius ya, tapi emang bener-bener dingin banget, mungkin karena hujan juga. Nah, setelah itu sekitar jam 3 sore tuh kita langsung turun pulang. Dan untuk makan sore kita makan di desa Siti Harjo. Situ kita makannya prasmanan,
bebas mau ngambil apa aja. Harganya 25.000 satu orang, dan anak aku kan baru usia 3 tahun, dia nggak dihitung, jadi cuma dihitung aku beserta suami. Dan di sana aku cuma makan nasi sama ayam goreng, suami juga sama, itu dihitung jadi 50.000. Nah, di sini aku sudah hitungkan pengeluaran aku selama di Dieng. Oke, yang pertama untuk mobil travel ya, kita dari sini kan sewa 2 buah mobil travel karena kesana. Oh ya, untuk informasi juga, jadi kalau kalian ke Dieng menggunakan mobil 3/4 ataupun naik mobil patas, di pintu masuk perhutani itu akan di stop, dan disitu akan ganti menggunakan mobil yang kecil seperti mobil elf gitu yang sudah disediakan, karena dia nggak akan sampai ke atas gitu. Makanya kemarin kita dari sini naik mobil naik mobil travel, 2 buah mobil travel, dan jarak tempuhnya itu dari Desa Kalipucang ke Sikunir Dieng itu sekitar 195 km. Dan kalau menurut Maps itu kan 5 jam 1 menit ya, tapi ternyata dari sini kan kita berangkat jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sekitar 7 jam baru sampai, 7 jam setengahan lah baru sampai ke sana. Oke, untuk sewa mobilnya sendiri yaitu 3.600.000 untuk 2 mobil, itu udah include sopir, bensin, dan lain-lain. Jadi dibagi 10 karena 10 keluarga, yaitu 360.000. Kemudian tiket masuk perhutani 2 buah mobil itu 200.000, dibagi 10 juga jadi 20.000. Kemudian aku kan sewa jeep ya, sewa jeep 400.000 dibagi 2 keluarga jadi 200.000. Kemudian untuk tiket masuk Sikunir dan nonton teater Dieng yang letaknya di Batu Ratapan Angin itu 15.000 dikali 3 yaitu sekitar 45.000. Kemudian tiket masuk Kawah Sikidang dan Candi Arjuna yaitu 20.000 dikali 3 juga yaitu 60.000. Kemudian aku beli oleh-oleh jajanan seperti manisan carica, kemudian teh Dieng dan opak Dieng itu sekitar 100.000. Dan aku makan biaya makan 85.000, dan yaitu makan pagi bekal dari rumah, makan siang habis 35.000, dan makan sore habis 50.000. Kemudian jajan kayak jasuke, kentang-kentangan, cilok, somai itu aku habis 100.000. Jadi total pengeluaran aku keseluruhan itu 970.000. Murah banget kan? Nah, kenapa aku pilih PP? Jadi ini kehitungnya PP ya, berangkat malam sampai sana main, kemudian pulang lagi sore, meminimalisir pengeluaran. Jadi dihitung-hitung pengeluaranku nggak lebih dari 1 juta. Nah, bagi kalian yang mau ngetrip low budget kayak aku, silahkan perhitungkan untuk biaya tiket masuk dan lain-lain itu udah disediakan di web ya, ada di browser, pokoknya banyak. Aku juga, pokoknya kalian tinggal buka aja di browser, cari tiket masuk ke zona wisata yang ada di sana. Dan menurut aku habis sekitar 970.000 itu murah banget. Apalagi kalau nggak naik jeep itu pasti hanya menghabiskan 790.000 ya teman-teman. Itu udah semuanya kan masuk di situ, udah biaya transport, biaya makan, jajan, udah aku hitung semua. Dan menurut aku pengeluaran segitu sangat minim, dan menurut aku siapa aja bisa ngetrip. Nah, untuk kalian yang mau ngetrip tapi low budget atau nggak punya uang banyak kayak aku ini, kalian juga bisa contoh cara aku, ajakin yang lain gitu ya, ajakin cari travel semurah mungkin, pokoknya tawar aja. Dan jangan lupa untuk browser harga tiket masuk zona-zona wisatanya, itu udah banyak di web. Kalian tinggal browser yang terbaru aja, tinggal browsing yang terbaru aja. Kemudian jangan lupa bawa bekal dari rumah juga, bawa bekal cemilan, bawa bekal buah-buahan, apalagi kalau bawa anak ya, bawa bekal buah-buahan itu penting banget. Bawa bekal sereal dan susu juga penting karena anak itu harus banyak ngemil.
Kemudian jangan lupa juga untuk bawa baju hangat kalau mau ke Dieng, karena di sana suhunya tidak menentu, kadang-kadang langsung dingin gitu, kadang-kadang enggak juga. Itu menurut pengalaman aku. Dan kalau misalnya kalian mau bawa anak, ini saran dari aku aja, tetap dahulukan anak, tetap dahulukan kepentingan anak. Kalau kalian mau mendaki gunung Sikunir misalnya, jangan lupa untuk kasih makan anak yang banyak dulu, kemudian kasih dulu minyak kayu putih yang banyak ke badan anak, dan beri pakaian yang nyaman juga untuk anak gitu. Jadi jangan sampai kalian ngetrip tapi pas pulang anak jadi sakit gitu. Jadi pokoknya dahulukan. Aku di sini bawa bekal kayak buah-buahan, aku bawa jeruk, aku bawa lengkeng, aku bawa pir, aku bawa minuman kayak susu kayak gitu, aku bawa sereal, aku juga bawa cemilan-cemilan kesukaan anakku agar anakku di sana makan gitu nyaman gitu. Dan tips aku yang selanjutnya mungkin sebelum berangkat, alangkah baiknya kalian punya nomor yang bisa dihubungi di Diengnya. Nanti aku akan simpan nomor, nanti aku akan simpan di deskripsi nomor salah satu guide kami, bukan guide sih sebenarnya, itu yang tadi yang punya mobil jeep itu kan ngasih kartu nama gitu. Nanti aku akan simpan di deskripsi bagi kalian yang mau menghubungi atau mau trip ke Dieng, silahkan kalian hubungi dia. Katanya kalau kita mau trip ke sana dia juga bisa menyediakan penginapan, dia bisa carikan penginapan yang murah, dia juga bisa carikan rekomendasi-rekomendasi kayak objek wisata yang bagus di sana apa. Dan bagi kalian yang mau menikmati keindahan Dieng di suhu minus, kalian bisa datang ke sana di bulan Juli sampai Agustus. Jadi sekitaran bulan Juli sampai Agustus di Dieng itu suhunya bisa minus sampai minus 5 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius gitu. Makanya embun-embun itu di rumput akan menjadi es. Dan di sana juga akan ada tradisi untuk potong rambut gembel, rambut yang menyatu-nyatu gitu di Candi Arjuna pada tanggal 3-4-5 Agustus. Jadi bagi kalian yang mau sekalian menikmati itu, kalian bisa datang ke sana di waktu Agustus, bulan Agustus ya teman-teman. Oke, sekian dulu pengalaman aku trip ke Dieng. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan di akhir video akan aku beri sedikit ulasan video saat aku ada di Dieng. Jadi karena bawa anak, foto-foto dan video-video itu nggak terlalu penting gitu, karena benar-benar susah kalau bawa anak. Ya pokoknya karena aku mendahulukan anak, nggak banyak video atau foto yang terekam. Jadi hanya sedikit, tapi semoga bisa membantu kalian yang memang ingin ke Dieng. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Video puncak ya guys. Jalan kaki. Ya. Ya gimana, capek? Bawa makanan tuh Lina itu tuh. Hati-hati curam. Moneter gitu.
Sesanggup ah Paul. Kawashi kita. Bisa yang ayo kok. Itu papi ada nengok ah. Bah. Enggak, jangan bilang. Lanjutan yakin. Pak, juara 4